Halo saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan juga penuh semangat. Saudara, penuaan adalah proses yang alami yang tak terhindarkan bagi setiap orang. Namun, berkat perkembangan ilmu estetika, kini proses aging dapat diperlambat dan juga dikontrol. Sayangnya, di tengah inovasi yang terus bermunculan, berbagai mitos tentang anti-aging juga terus beredar yang sangat besar dan juga sangat luas. Mulai dari penggunaan skincare hingga prosedur medis yang belum terbukti efektivitasnya. Nah, apakah kita akan sama-sama tahu kira-kira fakta dan juga mitos tentang anti-aging serta bagaimana cara untuk menghadapinya? Kali ini akan bersama saya Cika Audika selama 30 menit ke depan hanya di Bincang Kita. Yes, tentunya untuk sesi kali ini saya tidak sendirian. Saya sudah kehadiran sosok narasumber yang luar biasa sekali yang nantinya akan berbincang bersama kita semua di sini. Langsung saja saya akan perkenalkan, inilah dia Dr. Evelyn Anggun selaku Diploma American Anti-Aging Medicine SIPTEC yang juga merupakan founder dan estetik dokter at Skin Evo Aesthetic Clinic. Apa kabar dokter? Apa kabar Cika? Aduh, ini kalau lihat dokter bawaannya jadi pengen benar-benar ngobrol karena kelihatan aslinya di sini saudara, dari kulitnya, dari postur wajahnya, karakternya juga luar biasa. Ini sepertinya sesuai dengan Skin Evo Aesthetic Clinic natural begitu ya dok ya hasilnya ya. Itu sebelum saya jadi ngobrolnya banyak mengenai apa saja yang harus kita lewati ketika ingin terlihat terus muda. Memangnya ada ya proses penuaan yang harus kita hindari dan difokuskan ketika kita melewati proses-proses yang sangat ditakutkan oleh kita semua di sini. Silakan dokter. Jadi tua itu wajar ya. Tua itu ya namanya manusia pasti menua. Betul. Sel-sel pasti degenerasi. Semuanya pasti ya ada degradasinya, ada nurunnya. Tapi yang penting gimana caranya kita bisa menua dengan gracefully. Jadi istilahnya itu gracefully aging, Cika. Oh gitu. Boleh nggak apa-apa nih, angka tiap kali kita tiup lilin, biarin aja angkanya ditaruh, nggak apa-apa, nggak usah malu. Gimana caranya si proses penuaan ini bisa berjalan dengan smooth, baik. Nah, kalau kita ngomongin masalah gejala dan juga tandanya, memang apa saja faktor-faktor dan gejala-gejala yang harus kita perhatikan sedari sekarang, dokter? Jadi kalau misalnya ngomong soal aging itu kan dimulai waktu kita umur 20 lebih udah mulai. Jadi at the time hormon pubernya kita itu udah nggak ada. Dan kita udah mulai yang namanya aging. Nah, gejala aging itu parah-parahnya kelihatan tuh udah umur 35 ke atas. 40 deh. Pasti banyak banget kalau umur 40 ngaca nih, ini kenapa gini, kayaknya kemarin gua nggak gini. Kenapa kok under eye-nya kok tambah dalam, kerutan tambah banyak. Terus kita ngerasa, apalagi kalau udah punya anak ya, itu kayak berasa kalsiumnya kita tuh keserap semua ke anak. Itu kayak bentuk muka itu, lemaknya kita tuh beda semua gitu. Karena memang ya waktu kita hamil memang semua nutrisi buat anak. Kalau kita nggak supply dengan cukup, kita juga kena. Oh, I gitu. see. Jadi sama. Berarti dimulai dari umur 35 tahun, itu paling udah langsung muncul banget tuh. Wah, udah terjumpai. Terutama kan biasa di umur 20 itu kita kayak, aduh, santai-santai dulu aja deh. Terutama pola hidup nih dok. Ini penting banget nih. Pola hidup apakah sangat berpengaruh terhadap penuaan? Atau mempercepat penuaan sebetulnya? Betul. Jadi ada yang namanya, kalau kita ngomong soal aging, kita nyangkut yang namanya proses inflamasi, proses oksidasi. Jadi inflamasi itu karena apa? Biasanya karena kita makan gula. Aduh, kesukaan kita semua lagi ya di sini. Perbobaan banyak. Ya, jadi memang gula ini sangat-sangat jahat di tubuh kita. Selain itu, gula itu juga memperjelek pembuluh darah kita. Jadi kalau orang diabetes atau apa tapi nggak terkontrol, itu tiba-tiba kenanya ke mata. Nanti 5 tahun, 10 tahun ke mata, ke ginjal, ke segala macam. Karena pembuluh darahnya itu nggak bagus. Kalau pembuluh darahnya nggak bagus, nutrisi yang didapat, yang dibawa darah itu, oksigennya, vitaminnya, makanan-makanannya, itu nggak bisa sampai ke organ yang kita mau. That's why akhirnya ya menua lah, aging lah. Nutrisinya nggak cukup dia. Mau nge-renew selnya pakai apa?
Oke, Ya. padahal susah banget ya buat ngurangin gula. Ini sampai kayak ada beberapa penelitian menyebutkan salah satu hal yang paling sulit untuk dihindari itu gula karena udah candu begitu dong. Kalau ngomongin gaya hidup berpengaruh, berarti biasanya kita akan memaksimalkan dengan penggunaan skincare yang sometimes tuh over juga ya, ada yang berlapis-lapis, berlayer-layer. Apakah ini juga lumayan membantu untuk mengurangi penuaan atau bagaimana faktanya, dokter? Jadi gini, semua yang bagus itu yang balance, nggak lebih, nggak kurang. Oke. Tuhan ciptain kalau kelebihan, anggap aja lah mata makin gede, makin cantik, enggak juga. Makin kecil, makin cantik juga enggak. Jadi yang pas, yang balance. Yang balance. Semuanya, kelebihan gula nggak bagus, kekurangan juga sama. Karena otak juga butuh makanan, jadi butuh tuh gula sebenarnya. Jadi yang pas itu ada yang balance. Makanya kalau misalnya pakai skincare atau segala macam berlebih itu juga salah. Yang benar adalah kenalin diri kita dulu. Oke. Kita kenal dirinya kita kenal kulitnya kita, dan kita tahu cocok pakai yang mana. Keringkah? Kalau kering berarti pakai yang ini. Oke. Kalau berminyak berarti pakai ini. Kalau normal, ya ngapain kita pusingin pakai produk berminyak atau kering, ya pakai aja produk yang buat kulit normal. Yang sesuai. Teks dong dapat kulit normal. I see. Berarti memang Gitu. di sini kita akhirnya tahu sesuatu dengan komposisi yang pas akan membantu kebutuhan kulit kita juga jadi lebih maksimal. Benar. Masih banyak yang pengen diobrolin barengan sama Dokter Evelyn, tapi sebentar kita rehat sedikit dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Baik, saudara, kembali lagi tentunya bersama saya dan juga Dokter Evelyn di sini. Kalau tadi kita udah sama-sama mengulik kira-kira apa saja sih yang menjadi permasalahan dan juga hal-hal yang menyebabkan penuaan secara cepat. Nah, kalau sekarang sesuai dengan permasalahan yang sering terjadi di kalangan masyarakat, kadang-kadang banyak sekali informasi yang simpang siur di sini, dokter. Dan kita akan membahas mengenai mitos dan fakta. Nah, Dokter Evelyn, yang pertama, ini banyak banget seliweran gitu ya, informasi katanya kalau penuaan ini disebabkan dengan genetik. Nah, ini mitos atau fakta, dokter, sebetulnya? Pas faktor genetik pasti ada pengaruhnya ya, tapi bukan semata-mata hanya itu. Jadi kalau misalnya kita ngomong dari faktor genetik itu memainkan sekitar 30-40%, lumayan banyak. Tapi jangan lupa lifestyle juga sama, sekitar 30-40% juga. Dan lainnya lingkungan, sinar matahari, faktor eksternal juga ada. Jadi nggak cuma kayak genetik, kan kita bilangnya faktor internalnya. Nah, eksternalnya itu banyak tuh. Lifestyle-nya kita udah garis potongan. Jadi sebenarnya antara internal sama eksternal tergantung sama decision-nya kita juga, makannya mau sehat atau enggak. Oh, oke. Kalau pernah dengar kayak treatment PRP yang ngambil dari darah kita sendiri. Kayak vampir gitu ya, dok? Yes, benar. Vampir facial waktu itu sempat terkenal. Nah, itu waktu kita ngambil, waktu kita nggak terlalu bagus gitu ya, makannya sering yang processed food. Terus habis itu sering yang ya itu banyak gula gitu, yang nggak terlalu sehat. Nah, waktu kita ambil itu dapatnya cuma dikit loh. Oh, I see. Itu yang growth factornya kita bilang, platelet rich plasmanya itu nggak terlalu banyak. Jadi kelihatan banget. Jadi dan itu memegang peranan yang sangat penting. Genetik ada kayak bule kan otomatis kulitnya lebih cepat aging ya daripada kita. Karena kita lebih banyak lemaknya, jadi kayak before mereka lebih gampang untuk kempotnya. Padahal kalau kita di sini pengen bawaannya ditirus-tirusin ya. Bener. Padahal itu yang bikin lebih awet muda ternyata. Ternyata kita harus coba untuk agak terima dulu ya. Tapi kalau pengen hasil natural ya favorit aku sih tetap ya di Skin Evo Aesthetic Clinic ya. Terima kasih. Dan kalau misalnya aku pengen memberikan pertanyaan mengenai krim malam. Nah, ini kan memang kayaknya udah nggak asing lagi ya kalau kita ngomongin krim malam setiap malam. Nah, betul nggak sih krim malam ini dalam waktu semalam saja kalau kita menggunakan dengan rutin gitu akan menghilangkan penuaan atau garis-garis halus sebetulnya, dokter? Oke, tergantung krim malamnya isinya apa. Jadi ada yang zat-zat yang membantu untuk penuaan. Kenapa kita tua? Karena selnya itu regenerasinya dulu 14 hari. Sekarang kita makin aging, dia regenerasinya, ngelupasnya, ganti kulitnya itu 28 hari. Makin prolong. Yes. Jadi kayak pas masanya dia belum ganti ya kayak ini ya, lebih kusam, terus lebih nggak glowing karena ya itu kulit matinya numpuk, Bu.
Oke, jadi gitu. tetap harus tahu dulu ya. Yes, kandungannya. Sebetulnya kandungannya. Bisa retinol, bisa juga kalau krim malam ditambahin yang karena kulit kita lebih kering biasanya makin aging, kasihin yang ada HA-nya. Oke. Atau kalau HA ternyata dia kulitnya oily bisa pakai yang lain, misalnya ceramide atau apa biar bagus. Jadi kulitnya tuh tetap lembab tapi nggak sampai minyakan. Oke, kalau ngomongin skincare mahal dok, ini kan ada nih beragam range ya harga untuk skincare. Ada yang mahal, ada yang tengah-tengah, atau ada yang mungkin lebih affordable. Apakah efektivitasnya bisa dilihat dari range harga seberapa mahal skincare-nya? Ini mitos atau fakta dokter? Jadi mahal atau enggak krim itu sebenarnya yang cocok buat kamu itu yang paling penting. Satu ya, itu ilmu pertama. Kedua, memang enggak bohong kalau mahal itu biasanya saat pembawanya. Jadi misalnya ya, kalau kalian pernah lihat puyernya anak, itu kan ada saat aktifnya. Saat aktifnya tuh dikit sekali. Kan aneh kita, oh ini sampai nggak bisa dibagi, gitu kan, nggak bisa dibagi berapa dosis gitu. Makanya dikasih namanya saccharomlactis kalau di anak itu. Jadi kayak bubuk tambahan, biar dicampur biar bisa banyak gitu. Jadi kayak bisa kelihatan gitu obat aktifnya. Nah kalau ini kan obat aktifnya kita nggak kelihatan. Makanya ada pembawanya, krimnya itu. Nah krimnya itu ada yang bagus, ada yang enggak. Ada yang Cina aja, ada yang bagus, ada yang mahal, ada yang enggak. Jadi ada itunya juga. Pokoknya cari yang trusted, yang ada risetnya seenggaknya. Yang dia tuh udah ada riwayat hidupnya lah, udah lama gitu. Ada penelitiannya, ada track recordnya. Benar. Tapi balik lagi berarti seefektivitas apa tergantung kebutuhan dan kesesuaian ya dok ya. Tiap kulit beda-beda kebutuhannya. Nah sekarang masih ada juga mitos fakta lainnya seputar eksfoliasi. Eksfoliasi, seputar eksfoliasi. Nah mitos atau fakta, eksfoliasi setiap hari akan membuat kulit jadi lebih awet muda atau seharusnya digunakan ketika aktivitas lagi padat di luar? Yang mana dokter? Cara pakai eksfoliasi yang benar adalah dengan tahu range-nya kulitnya kita. Ngelupasnya berapa? 14 sampai 28 hari. That's why kita nggak bisa pakai itu tiap hari. Bayangin, itu kulit diamplas terus. Waduh. Wah, nangis dia. Lama-lama merah. Kalau merah, kita tropis kena matahari, jadilah flek. Jadi harus hati-hati. Pakai eksfoliasi harus dibarengin juga dengan sunblock. Jadi eksfoliasi tiap hari, no. Seminggu sampai 2 minggu itu udah mentok. Ya, 1 minggu sekali, 2 minggu sekali. Mentok. Walaupun memang lagi padat aktivitas di luar, tetap aja kalau rentan waktunya belum memenuhi, nggak bisa gitu ya dia dokter. Dia disiksa, jadi kayak orang nanam sawah ya, dicangkul, dipupuk, nggak bisa cangkul terus, percuma nggak gembur juga. Nggak mungkin cuma disiksa doang, disayang juga. Aduh, langsung baper nih kayaknya. Saudara yang nonton bincang kita hari ini, ternyata nggak cuma pasangan yang harus disayang ya, kulit juga harus disayang. Kulit dulu boleh ya dok ya, biar makin disayang ya. Nah, jadi dok, kira-kira sebetulnya apa saja perawatan yang tepat untuk menghindari atau mengurangi penuaan di masa-masa yang lagi galau-galaunya nih, kayak penuaan lagi datang nih, come to me gitu. Kira-kira apa dokter? Treatment yang cocok untuk penuaan tergantung usia, balik satu. Kalau kalian tidak punya uang lebih, yang pertama itu adalah sunscreen. Yang kedua, pakailah produk yang ada argirelinnya namanya. 3, ada lagi dari suplemen namanya astaxanthin. Kalau kalian pernah tahu, dia antioksidan. Jadi karena kita tropis, balik. Musuhnya kita yang pertama adalah matahari dengan segala ROS-nya, kita bilang radikal bebasnya. Yes, berarti itu dia yang harus kita catat ya. Seru banget ngobrol sama Dokter Evelyn ini. Nah, kalau misalnya dia ada budget, bisa tuh pakai kayak misalnya skin booster. Yang lebih kita bilangnya yang dimasukin lah. Kenapa? Karena kulit itu kan again dipakai Tuhan emang buat ngelindungin kita dari kuman, bakteri, jamur. That's why kalau misalnya pakai krim aja, itu kan kadang molekulnya itu kan besar, nggak bisa masuk tuh ke pori-porinya kulit. Makanya kalau disuntik kan pasti kita tahu masuk 100%. Nggak cuma di lapisan luar-luarnya aja, tapi dalam. Jadi misalnya ada budget, bisa pakai yang lain, kolagen booster kah, ataupun skin booster, glass skin.
Banyak pilihan sebetulnya. Banyak. Kalau aku sih favoritnya itu di botox ya dok. Itu salah satu nggak sih dok untuk membantu? Wrinkle, yes. Wrinkle. Nanti abis ini kita bakal ngobrol lebih banyak lagi, lebih detail lagi. Bahkan kali ini aku akan menghadirkan sosok-sosok yang udah merasakan experience barengan sama Skin Evo Aesthetic Clinic. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Bincang Kita. Kembali lagi di Bincang Kita dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai perawatan anti-aging tanpa operasi. Kalau tadi cuma berduaan aja barengan sama Dr. Evelyn, kalau sekarang saya sudah membawa bukti nyatanya. Boleh dong saya sapa sedikit, di sini ada Ibu Suri dan Ibu Dian. Halo, apa kabar? Saya mau ngobrol barengan sama Ibu Suri dulu. Ibu Suri, gimana kabarnya? Cantik sekali. Terima kasih. Aduh, Ibu Suri ini adalah ibu dari Dr. Evelyn yang merupakan, kalau tadi kita ngobrolin adalah ini pasien pertama kali dan juga kayaknya udah bukan pasien langganan lagi ya. Selamanya gitu ya. Awal-awal korban. Lama-lama nagih gitu ya. Ibu Suri, ini kalau saya lihat hasilnya benar-benar gak kelihatan seperti gitu kan. Ada perawatan penambahan khusus tapi kayak udah tarik mundur aja lebih muda sebetulnya ya. Sama banget kayak Ibu Dian, kok bisa ya wajahnya itu tetap punya karakter masing-masing tapi jauh lebih muda. Kira-kira nih untuk Ibu Suri dan Ibu Dian, pertama kali akhirnya memutuskan dan juga merasakan experience bersama Skin Evo tuh seperti apa? Boleh dari Ibu Suri dulu, silahkan. Ya pasti saya kan usia senior, jadi keluhannya banyak sih nih. Masih 20-an ya. Jadi bilangnya senior. Mature. Jadi keluhannya pasti banyak ya, pasti keriput, ya kan, terus londoy yang pasti. Kendur. Jadi smile-nya itu kan tampak sangat semangat ya. Jadi kita meskipun usia senior itu kan harusnya butuh percaya diri lah. Betul. Tetap percaya diri. Jadi looknya supaya tetap kelihatan. Apakah sama dengan Ibu Dian? Relatif sama, karena penuaan itu kan proses yang nggak bisa kita hindari, ya kan? Tapi karena saya masih berkarir, jadi saya kepingin kelihatan itu lebih fresh, ya kan? Karena kalau aging ini, yang kelihatan itu kan smile line. Dengan ada sedikit tumpukan di sini di bawah mata, jadi seolah-olah kan kuyu ya. Jadi kita yang masih bekerja muka kuyu kan kayaknya kalau ketemu customer nggak enak kan ya. Benar. Jadi itu salah satunya itu makanya saya ke Skin Evo. Sebelum saya tanya rahasianya, kok kelihatannya nggak kendur ya? Kok kelihatannya nggak ada masalah apa-apa ya gitu. Waktu pas merasakan experience gitu kan, diberikan solusi oleh Skin Evo, waktu itu gimana? Ingat gak apa sih yang dirasakan, perawatan apa yang diambil pada waktu momen-momen tertentu ketika punya permasalahan-permasalahan yang harus menjadi konsen khusus? Dari Bu Suri dulu. Kalau saya sih benang, karena sering ngendor di sini. Ngendor. Cuma ya banyak selain harus dikomben ya kalau usia ya. Jadi harus dikomben. Saya ada kulit booster juga karena kan tambah tipis. Tambah tipis kulit kita. Betul. Jadi harus dikenyalkan kan. Ya, kita kenyalkan lagi ya. Supaya sama dengan Bu Dian juga ya berarti. Mungkin ada sedikit berbeda. Kalau saya kan pengennya saya yang instan. Maksudnya dalam arti kata yang downtime-nya juga minim karena saya harus beraktivitas ya. Jadi pada saat saya pertama kali datang, saya serahkan kira-kira dengan muka saya yang begini, saya cocoknya diapain. Kalau keinginan saya banyak, ya kan, hidung ditinggiin, apa semua. Cuman yang saya ingat gini, oh ini nggak perlu. Karena ini udah begini nanti aneh. Nah, jadi yang perlu-perlu aja, yang memang dibutuhkan. Betul. Bukan yang diinginkan. Tapi memang kerasa ya, dua-duanya hasilnya luar biasa sekali. Tadi saya sempat ngobrol Ibu Suri dan juga Ibu Dian barengan sama Dr. Evelyn. Ternyata hanya di Skin Evo ada satu treatment rahasia khusus yang racikannya tuh dibuat sendiri, gak akan bisa ditemukan di klinik lainnya, di estetika lainnya. Sebetulnya apa sih treatment yang cocok ketika kita sudah memasuki usia mature, dan kombinasi apa yang memang diperhatikan untuk teman-teman yang pengen terus kelihatan awet muda, dokter? Jadi kita ini kepingin natural,
tapi nggak kepingin kayak kita itu juga orang-orang pemalas sih lebih tepatnya. Kita males untuk make up. Kita pinginnya sekali tenggok kerja bulu mata udah ada, ini segala macam, kita langsung bagus terus keluar gitu aja gitu. Tapi nah caranya buat itu kan kita harus jagain kulit otomatis. Nah gimana caranya biar jagain kulit? Yang favoritnya itu Collagen Booster Plus namanya. Jadi dia racikan, isinya tuh ada 4 macam. Nah, jadi dia ngerangsang, ini kolagen tipe 1, ini tipe 2, tipe 3, tipe 4. Jadi nggak cuma satu aja. Kadang rata-rata di luaran cuma satu aja. Padahal kan kita butuh ya 4-4-nya dong. Nggak mungkin kita makan cuma karbohidrat aja. Setuju. Atau protein aja. Jadi kita butuh 4-4-nya, masukin 4-4-nya. Hasilnya jauh lebih bagus. Wah, dan ini langsung digunakan oleh Ibu Suri dan Ibu Dian gitu. Berkali-kali. Tapi memang dirasakan khasiatnya berbeda. Apa yang waktu itu dirasakan oleh Ibu Suri dan Ibu Dian ketika menggunakan treatment kolagen khusus yang memang hanya ada di Skin Evo? Silahkan Bu Suri. Kalau saya sendiri, bukan dari saya. Saya kapan hari kan sempat ada acara, jadi ada MUA kan, pakai MUA. Dan MUA itu pasti bilang, kulitnya kok bagus ya. Pasti seperti itu dengan usia saya yang sudah sekian gitu. 26 memang. Iya 26. 26. Beneran tapi kelihatan 26. Itu dia terbukti kalau begitu ya. Oh iya, approve-nya langsung dari orang lain gitu ya. Dari orang lain. Begitu juga dengan Ibu Dian. I see. Bukan nggak ada sih, mungkin nggak kelihatan ya. Jadi pada saat misalnya kita hanya pakai skin tint ataupun hanya sunscreen aja, itu udah oke banget. Jadi udah nggak perlu dempul-dempul. Iya, karena memang biasanya foundation atau apa udah nggak perlu. Nutupin tuh akhirnya kita berlayer-layer ya. Ternyata memang yang diperlukan adalah layering perawatan yang tepat ya. Nah, kalau misalnya untuk tips awet muda sendiri nih dari kedua narasumber kita, sebenarnya dari dokter juga dari kita udah dibisikin ya. Apa aja sih rahasianya? Apakah betul punya pola hidup yang baik, minum air putih atau juga makan makanan sehat itu cukup yang dirasakan oleh Ibu Suri dan juga Ibu Dian? Silahkan. Ya kalau misalkan kita olahraga memang harus ya minum yang cukup oke. Cuman tidak cukup hanya itu sih. Sebetulnya kalau apalagi usia kita kalau cuman itu bohong lah ya. Pastinya harus ya itu harus treatment sih. Berinvestasi begitu ya harus untuk kecantikan yang tetap paripurna. Nah dokter, kalau tadi kita sudah membahas mengenai perawatan, sekarang juga kita kepo nih, kira-kira kalau untuk urutan skincare itu apa saja yang harus kita perhatikan? Pasti yang nggak perlu Pak, balik lagi sunblock pertama. Dan habis itu sabun. Sabun itu kita kadang-kadang harus punya 2 macam. Satunya krim, saya jarang pakai krim malam. Karena kita kadang ngelihat kulit kita sendiri kan, balance-nya itu di mana. Saya nggak pernah pakai, jadi saya cuma pakai si Argireline itu buat kerutan aja. Jadi kayak krim anti aging aja. Wow. Tapi kalau yang lainnya biasanya saya karena udah glass skin, nggak ada problem. Impian kita semua ya, glass skin ya. Jadi nggak perlu banyak pakai make up. Ya udah kelihatan kulitnya tetap sehat gitu ya. Leher, kolagen booster bagus. Oh iya. Nggak ada nih kerutan. Jadi nggak usah kayak misalnya kayak kerutan bawah mata juga. Nggak usah dikasihin, maksudnya concealer terlalu banyak biar nutupin kerutannya. Malah jadi menumpuk seperti itu. Nah, kalau misalnya para saudara di sini pengen minta rekomendasi dong perawatan apa aja yang harus aku tandain kalau lagi ke Skin Evo dan biasa nih jadi langganan untuk Ibu Suri dan Ibu Dian, apa aja dokter? Tergantung range usia pasti. Tapi kalau misalnya udah 30 sampai 60 ke atas tuh ya, yang nggak boleh lupa wajib itu Collagen Booster Plus. Collagen Booster Plus itu dia tahan sebenarnya sampai 2 tahun. Jadi enak. Bisa sama long lasting, cuma biasanya habisnya 3 bulan karena ngerasa itu bagus, bisa lebih bagus lagi nggak? Ya bisa, dikasihin lagi, di boost lagi biar dia tambah tebal lagi. Kedua, glass skin ini kayak wallpapernya anggapannya, jadi kelihatan lebih glowing, fleknya lebih pudar. Nggak bisa satu kali ya buat ngilangin flek, tapi jauh lebih pudar, lebih glowing, lebih hilang fleknya, dan nggak ada resiko. Karena dia nggak pakai panas, jadi nggak akan tambah banyak. Terus kalau benang, botok filler yes buat. Ini gak kerasa dari tadi kita ngobrol seru banget sampai ternyata kita sudah berada di penghujung. Sebelum kita menutup bincang kita hari ini, aku boleh minta pesan-pesannya dari kedua pasien terbaik ya, yang karena selalu hadir bersama Skin Evo dan juga dari dokter. Silahkan mulai dari Bu Suri. Kalau prinsip saya sih, kita usia
bertambah bisa, boleh ya, memang harus gitu ya proses. Cuman tampil itu harus tetap keren sih. Jadi tetap glowing. Mencintai diri sendiri salah satunya adalah dengan menjaga penampilan dan menjaga perawatan kita ya. Kalau gitu jangan sungkan-sungkan untuk melakukan treatment. Carilah klinik terbaik seperti Skin Evo Clinic. Wow, klinik terbaik seperti Skin Evo Aesthetic Clinic. Dokter, silahkan. Kita motonya cuma satu, kita kepingin kita sebagai cewek ya, kita kepingin kita lebih pede, kita kepingin kita lebih loving ourselves lah. Sebagai bentuk apresiasi yang Tuhan kasih sebenarnya ke kita, karena gimana pun juga badan ini baitnya Tuhan, kita harus jaga. Kalau kita bisa upayakan sampai dengan akhirnya kita sehat, kita bagus, kita cantik, why not? Yes, itulah dia keseruan ngobrol barengan sama ketiga narasumber kita hari ini. Thank you for sharing. Dan bagi Anda yang ingin memiliki kecantikan yang natural plus juga ingin memiliki kulit anti-aging tanpa operasi dengan minim downtime, pastikan Anda bisa berkunjung dan mendapatkan informasi lebih lengkap di media sosial Skin Evo Aesthetic Clinic dengan follow dan mengetahui informasi lainnya di @skinevo_clinic. Kalau mau ngobrol sama dokter juga bisa di @dokter.evelyn_anggun. Tidak terasa sudah 30 menit kita berbincang hari ini. Semoga bisa menjadi insight yang luar biasa untuk Anda. Saya Cika Udika pamit undur diri, sampai bertemu di bincang kita selanjutnya.